Selamat ya teman-teman sekalian, perkenalkan saya Fauzia Aisyah Rasida dengan NIM 2301216603725 dari Offering C23. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi tahap 1 tentang apersepsi dan juga penentuan masalah untuk perusahaan BCN. Nah, mengapa tim editorial BCN membutuhkan solusi yang baru? Nah, situasi saat ini, BCN tuh sangat kuat di bidang sastra tradisionalnya, menghadapi tekanan yang hebat dari luar. Tantangan eksternalnya tuh sangat jelas. Platform mandiri seperti Wattpad dengan cepat melahirkan bestseller baru, khususnya di genre remaja. Ini menciptakan ancaman kinerja bagi BCN. BCN secara konsisten kehilangan peluang untuk mengakuisisi penulis-penulis viral tersebut. Akibatnya, pangsa pasar BCN di segmen pop culture telah menurun sebanyak 15% dalam 2 tahun terakhir. Ini bukan masa yang sepele. Ini menggugah saya untuk melakukan konstruksi ulang strategi. Saya tidak boleh hanya fokus pada benda, yaitu aplikasi social listening. Tapi solusi digital yang saya rancang harus mampu mengubah cara pandang dan juga budaya akuisisi yang sudah mengakar di perusahaan BCN. Berdasarkan prinsip learner-centered design, saya fokus pada masalah kinerja. Mengapa tim gagal menangkap bestseller viral? Nah, analisis kesenjangan ini menunjukkan 3 area utama. Pertama, keterampilan dan data. Kondisi yang BCN inginkan adalah semua editor mahir memprediksi penjualan dengan Google Trends. Namun saat ini hanya 20% saja editor junior yang aktif. Sementara editor senior itu masih menggunakan instingnya. Nah, yang kedua, strategi akuisisi. Strategi yang dibutuhkan adalah digital first, di mana e-book menjadi pertimbangan yang paling utama. Faktanya, strategi BCN itu masih berpusat pada buku fisik, dan akuisisi digital hanya dianggap hands-on pada perusahaan ini. Nah, yang ketiga, adaptasi dan juga budaya. Inilah yang paling krusial. BCN menginginkan tim yang proaktif mengadaptasi kriteria naskah. Sayangnya, ada resistensi tinggi dari editor veteran atau editor senior yang menganggap kualitas naskah digital itu di bawah standar sastra BCN. Ini menciptakan konflik budaya yang menghambat setiap inovasi. Untuk memadukan desain solusi, saya mengklasifikasikan masalah ini menjadi 3 kategori intervensi. Yang pertama, kesenjangan keterampilan. Editor tidak tahu bagaimana menerjemahkan matriks like dan juga share menjadi proyeksi pendapatan buku yang konkret. Solusinya, microlearning dan juga hands-on training yang fokus pada bisnis announcement digital. Kedua, kesenjangan motivasi dan juga kinerja. Editor senior itu tidak mau mengubah cara mereka dalam melakukan strategi akuisisi. Hal ini dikarenakan mereka merasa cemas dan juga memiliki self-efisiensi yang sangat rendah terhadap data. Solusinya, saya harus menggunakan model motivasi musik. Saya harus menunjukkan kepada mereka bahwa data dapat memvalidasi insting mereka dan memberikan mereka rasa kegunaan dan juga berhasil yang tinggi. Nah, yang ketiga yakni ada kesenjangan lingkungan dan juga sistem. Tidak adanya alur kinerja yang terintegrasi data digital dan data digital itu tidak wajib diisi sebelum rapat akuisisi. Solusinya yakni perubahan proses kerja yaitu membangun DAD dan membuat kebijakan bahwa data digital itu wajib dan menjadi kriteria yang paling fundamental dalam akuisisi. Jadi inilah pertanyaan kritis yang harus saya jawab melalui desain produk digital saya. Saya tahu bahwa editor sangat menghargai kualitas. Namun, jika mereka masih kesulitan menjembatani kualitas naskah dengan data tren digital, ini bukan hanya tentang masalah alat, tapi masalah motivasi dan juga konteks. Pertanyaan kuncinya, apakah produk atau solusi digital yang saya rancang ini benar-benar mampu meyakinkan editor veteran atau editor senior untuk mempercayai data digital dan pada saat ini
dan pada saat yang sama membekali editor junior dengan bisnis announcement yang dibutuhkan untuk memimpin akuisisi yang baru. Tugas saya selanjutnya ini akan dijawab melalui tahap 2. Untuk menjawab pertanyaan ini melalui desain yang terpusat dan juga penggunaan yang akan saya lihat di sesi berikutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.